Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang juga menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Basic atau apa yang Tuhan selalu ajar, dasar ketika Tuhan lahir di dunia ini,
Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mungkin sudah hafal ya Bapak Ibu Saudara ya. Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan lahir di dunia ini karena kasih. Di dalam Yohanes 13 ayat 35 Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bagaimana mengetahui bahwa dia merupakan muridku? Maka dia harus mengasihi sesamanya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tapi biarlah hari ini kita juga sama-sama mengasihi sesama kita. Bahkan hari-hari ini biarlah Tuhan sendiri juga yang mengasihi kita dan juga berdiam dalam hidup kita semua hari-hari ini. Biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kenapa sampai akhir zaman Tuhan menjanjikan bahwa Allah beserta dengan kita? Because He is Emmanuel. Dia beserta dengan kita dan itu semua karena kasih-Nya melimpah atas kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tunduk kita doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kami panggil, sumber kasih. Kau kasih itu sendiri ya Bapa, yang mengasihi kami lebih dari apapun. Wonderful Counselor, penasehat ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami, berkenan atas hidup kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Biarlah selamanya Kau beserta dalam hidup kami ya Bapa. Bertahta dalam hidup. Sama-sama kita naikkan pujian. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari dengan tangan terangkat sama-sama kita nyatakan kepada Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta. Allah besertaku.
diagungkan sampai selama-lamanya. Biarkan kami Tuhan menyembah dan memuji-Mu lebih lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, come on. Yang siap menyambut Sang Raja katakan haleluya. Tepuk tangan semua, come on. Hey. Kami sambut Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, come on. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuat. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Come on. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, oh, oh. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yang percaya katakan amin. Sama-sama dengan segala hati. Katakan pada Tuhan, katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, 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 oh. Dia yang maha mulia, Dia yang maha. Siapa namanya saudara katakan? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lambai tangan semua katakan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan sama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Kami memuji kebesaran-Mu sebab Engkau Allah yang layak terima pujian sembah syukur kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Mari sama-sama saudara. Saya ingin dengar suara yang katakan, come on. Puji Hosana, come on. Puji Hosana. Angkat tanganmu, lambaikan tanganmu sama-sama katakan. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari sama-sama katakan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Katakan. Puji Hosana, mulia namanya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja segala Raja. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup ialah Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Sama-sama kita tarikan pujian ini.
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bisa sama-sama ikuti kita sama-sama ya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan. Kita sama-sama yuk. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi nyatakan sama-sama saudara. Yesus jalan kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Hanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Hey! Sebab Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tiada satu pun yang sampai ke Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Yesus juga katakan amin. Saya mau mulai dari yang kiri dulu. Glory, hallelujah. Say. Sekali lagi. Glory, hallelujah. Di dalam namanya. Yang kanan gak boleh kalah. Sama-sama yuk. Glory, hallelujah. Lebih keras lagi, amin. Glory, hallelujah. Di dalam namanya. Wah, yang tengah berarti gak boleh kalah nih ya. Sekali lagi yuk. Glory, hallelujah. Bagi raja di atas segala raja. Glory, hallelujah. Di dalam namanya. All together sing glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Dan kita percaya bagi Tuhan Yesus Kristus kekal. Sorakan haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Ada sukacita Allah di tempat ini ya Bapa. Oleh karena itu kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Bapa. Kami mengangkat tangan biar kiranya sukacita daripada Engkau tercurah atas negeri kami Indonesia. Damai sejahtera-Mu dicurahkan atas Indonesia juga ya Bapa. Bahkan memasuki pemilu kami berdoa. Ada sukacita atas setiap warga negara yang akan memilih. Ada sukacita atas setiap parpol yang memajukan setiap wakilnya Tuhan. Bahkan pemerintahan yang akan terpilih nanti. Pemerintahan yang takut akan Tuhan. Nasionalis, toleran dan juga sungguh-sungguh bekerja untuk kesejahteraan bagi Indonesia.
Berkati Tuhan pemerintahan yang ada saat ini. Kami berdoa berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Atas setiap kabinet yang ada, biar sungguh-sungguh Tuhan memberikan setiap mereka roh takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan kebijakan yang mereka ambil mendatangkan kerukunan, keadilan dan kesejahteraan atas Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Biar kiranya boleh mempersiapkan, menjadikan jemaat Tuhan bangkit dan jadi pemenang. Mempersiapkan kami semua memasuki tahun 2024. Bangkit dan jadi teranglah. Serta membawa pesan Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Berkati Pak Niko beserta keluarga besarnya ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa berkati Gembala CK7 Dr. Yanto. Biar kiranya Tuhan membawa setiap kami jemaat-jemaat Tuhan yang ada di CK7 menjadi jemaat yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam kedewasaan, semakin membuat setiap kami mengasihi dan mencintai akan Tuhan. Berkati Dr. Yanto dan keluarga besarnya juga Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan kini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak muda yang ada dalam setiap keluarga umat-Mu, buat setiap generasi Yeremia yang ada di gereja ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan di masa-masa liburan ini setiap anak-anak kami terus menjaga kehidupan kerohaniannya. Mereka menjadi anak-anak yang senang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan mereka boleh menggali kapasitas diri mereka lebih lagi. Menjadi anak-anak muda yang boleh menjadi terang dimanapun setiap mereka berada. Berkati setiap anak-anak muda Tuhan. Juga setiap anak-anak yang terus dimuridkan di lantai 9 itu Tuhan. Biar menjadi anak-anak kecil, anak-anak muda yang dari kecilnya mereka terus suka untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Silakan duk Bapak saudara semua. Saudara semua diberkati amin. Baik, tiba saatnya saudara dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini di R2 GBPRJ. Kalau ada bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi, kami akan menyambut dengan sukacita. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tinggi-tinggi. Ada satu di depan ibu. Ada lagi di mana? Di sebelah kanan. Halo, shalom semuanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Di sebelah kiri saya juga ada. Puji nama Tuhan bagi saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Saudara dapat men-scan QR, dapat mengisi form biodata jiwa baru. Saudara, tiba saat kita akan memberikan persembahan. Mari bersama persembahan bagi Tuhan. Dan juga saudara, hari ini selain persembahan seperti biasa, di sini juga ada persembahan Natal saudara. Saudara bisa lihat di amplop-amplop yang dibagikan. Saudara bisa memberikan persembahan Natal sebagai ucapan syukur saudara. Sepanjang tahun ini, 2023, Tuhan menyertai setiap kita. Amin saudara. Saudara dapat memberikan persembahan Natal juga dengan cara men-scan kris yang ada di depan saudara. Dan juga untuk persembahan biasa saudara bisa dapat memberikan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan saudara saat saudara memberikan persembahan tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah saya undang sama-sama saudara dengan ucapan syukur, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan kita, persembahan Natal kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberikan persembahan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu,
Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Pengambilan souvenir 26 tahun anniversary GBIPRJ dibuka mulai hari ini, tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024 di lobi lantai 10 counter souvenir. Souvenir hanya diberikan untuk jemaat yang memiliki KKJ GBIPRJ dan hadir pada ibadah 26 anniversary dan Christmas celebration GBIPRJ yang diadakan pada hari Minggu 10 Desember 2023. Untuk melihat QR code souvenir, harap Bapak Ibu dapat mengupdate apps GBIPRJ. Berikut langkah-langkah mengakses atau melihat QR code souvenir. Masuk atau login di apps GBIPRJ. Kemudian pilih event. Kemudian pilih history. Setelah itu pilih nama, kemudian pilih souvenir. Setelah keluar barcode souvenir, tunjukkan kepada petugas di counter souvenir untuk pengambilan souvenir. Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024, Doa Fajar, Bible Study, KUL, KOM, dan BP2N diliburkan. Tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024, kantor OTP CK7, Timur dan Barat diliburkan. Menara doa 24 jam tetap ada seperti biasa. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti Doa Fajar, Menara Doa, Rumah Doa, Bible Study, KUL atau Community of Love, KOM, Kehidupan Orientasi Melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lahir bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, rahmat-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera. Terima kasih Tuhan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut
Bersama-sama saudara katakan pada Tuhan, katakan penasehat ajaib. Raja damai, sambutlah Dia. Juru selamat. Sekali lagi saudara, yuk dengan ucapan syukur pada Tuhan, katakan penasehat ajaib Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Raja damai, sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Berikan bagi nama Tuhan dengan sorak-sorai. Puji nama Tuhan, kemuliaan bagi hanya nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami menyambut Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya dan bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa. Bayi yang mau lahir di dunia ini. Dan Engkau yang menebus kami, mati di kayu salib, bangkit buat kami semuanya. Tuhan, Engkau adalah penasihat ajaib dalam hidup kami. Dalam hal kami juga Tuhan memilih jalan hidup kami. Kami punya Engkau yang luar biasa. Dalam keadaan Tuhan saat ini kami datang pagi hari ini. Sakit, sehat, suka, duka. Tapi kami tetap yakin Tuhan Engkau menyertai hidup kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena Tuhan saat ini kami mau duduk diam Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Tutup buku hamba-Mu Tuhan jauh daripada sempurna dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dan biarlah Tuhan hanya isi hati Tuhan, rema firman Tuhan yang boleh disampaikan di tempat ini buat bagi kami semuanya. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sebuah rema firman Tuhan yang terus bergaung, memimpin kehidupan kami keluar dari tempat ini dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin, amin. Sekali boleh berikan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih WL Singer yang sudah mengantar kita, para pemusik. Baik, Shalom. Ya harus 2 kali biasanya ya, supaya lebih semangat lagi. Saya mau Bapak Ibu ini 2 minggu lagi kita menuju 2024 ya. Jadi 2023 siapa yang percaya Tuhan sudah mengantar kita, menyertai kita? Amin. Karena itu Shalom. Puji nama Tuhan. Baik. Nah Bapak Ibu hari ini saya bersyukur bisa tempat ini lagi. Hari ini mungkin hari juga terakhir saya pelayanan di tahun 2023 ya, tanggal 17 Desember. Karena minggu depan mungkin rata-rata dari kita semua udah pada liburan ya. Nah tema yang saya ingin sampaikan adalah follow him. Baik ya, gambarnya drone. Jadi minggu lalu Bapak Ibu mungkin sudah lihat cuplikan sedikit tentang bagaimana yang nanti akan kita sampaikan lewat drone juga ya. Nah sebelum saya masuk ke sana, saya ada beberapa mungkin ilustrasi Bapak Ibu ya. Saya bawa di sini, kadang-kadang Bapak Ibu kita punya satu pilihan ya. Pilihannya adalah ketika kita masuk sebuah restoran atau kafe, kita ditawarkan sebuah minuman ya dengan ukuran kalau kita tahu mungkin yang sering minumnya tall, venti, grande. Saya sebutnya small, medium, large. Ya, jadi kalau minuman ini small angkanya 20.000 dijual, tiba-tiba ditawarkan lagi minuman yang large 40.000 rupiah. Ada 2 minuman ya, ada 2 minuman. Saudara, waktu kita lihat ini, wah saya rasa saya nggak butuh yang 40.000, saya butuh yang hanya 20.000. Saya hanya butuh minuman kecil
Karena ini cukup buat saya. Ya. Dan karena apa nilai kita? Karena kita itu mahal, ini murah. Ada namanya marketing ya, marketing strategi namanya decoy marketing ya, itu bicara soal umpan ya. Jadi kalau bicara soal umpan, ada umpan yang berikutnya adalah kata ya umpan yang harganya 35.000. Yang tadinya kita pikir kebutuhan, sekarang kita mikirnya keuntungan. Waktu pertama saya suruh pilih, aduh ini pasti saya nggak butuh yang 40.000. Saya hanya butuh yang 20.000. Waktu dihadirkan decoy marketing, umpan marketing namanya, umpan pemasaran. Saya ngerasa 35.000 sama 40.000 hanya beda 5.000 tapi saya dapat yang besar. Lalu saya berpikir, lah inilah yang saya untung. Pilihan saya bukan lagi terhadap yang 35.000, bukan lagi terhadap yang 20.000. Tapi sekarang saya berpilih yang 40.000. Itulah strategi sebuah marketing. Tapi inilah pilihan kehidupan kita Bapak Ibu kadang-kadang ya. Tadi saya cerita, saya ada satu restoran di Tangsel. Saat itu lagi Omikron tinggi-tingginya. Kami bikin program, jadi setiap hari biasanya restoran itu dikunjungi 550 sampai 700 orang per harinya. Rata-rata, nggak akan lebih dari 700 di Tangsel saat itu. Tiba-tiba kami bikin program namanya Buy 3, Get 4. Anda datang berempat, bayar 3 orang. Sebenarnya sama dengan diskon 25%. Ya, buy 3 get 4. Wah, dengan program decoy marketing satu umpan, seolah-olah datangnya berempat saja, berteman punya 4 orang, tapi yang bayar 3 orang lah, jadi bisa patungan. Datanglah satu hari itu 1.280 orang, tiba-tiba melonjak dari 700, yang biasanya maksimum 700, sekarang 1.280 orang. Kenapa? Karena mereka berpikir, untung nih, makan daging ya berempat bayar 3 orang. Jadi mereka berpikir wah luar biasa untung. Padahal mereka belum tentu butuh namanya makan daging hari itu. Jadi dari yang tadinya kita bicara soal pilihan, bicara soal kebutuhan, sekarang bicara soal keuntungan. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali kita di dalam market ya, orang kaos misalnya, harganya 300.000 jadi 99.000. Ya, one day ada satu toko di SCBD sana, Bapak Ibu tahu, saya kaget sekali karena nekat sekali bikin programnya ya. Mereka bikin harga sebuah produk yang harganya 10 juta menjadi 100.000. Bapak Ibu tahu yang ngantri, panjang banget, ini cerita mungkin sekitar 8-9 tahun lalu. Panjang banget. Tapi mereka nggak salah, ada tanda bintangnya. Hanya 5 unit satu hari. Yang nggak dibaca orang. Yang ngantrinya lumayan banyak, yang dapatnya cuma 5 orang. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu kita nih ya, tergoda namanya pilihan kita. Pikirannya cuma untung. Saudara ikut Tuhan, mikirnya saudara butuh apa saudara untung. Kalau saudara mikirnya untung, saya ikut Tuhan karena saya pengen kaya. Saya ikut Tuhan karena saya pengen dapat pangkat yang tinggi. Saya ikut Tuhan karena saya pengen dapat job yang luar biasa. Saya ikut Tuhan karena saya pengen jadi seorang yang luar biasa kayanya. Atau saya ikut Tuhan karena saya butuh ikut Tuhan. Saya ingin kenal Tuhan. Saya ingin mengenal Dia. Saya ingin melekat sama Dia. Dan saya ingin tahu Dia. Karena apa? Karena rasa syukur kita, Tuhan mati dan bangkit buat kita. Pilihan kita kadang-kadang dihadapkan sebuah pilihan yang kadang-kadang kita salah secara rohani. Mau ikut Tuhan supaya saya nggak sakit-sakitan. Supaya saya nggak menderita. It's totally wrong. Ya. Karena begitu kita ikut Tuhan, kita melekat sama Tuhan. Sesungguhnya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, sisanya Tuhan tambahkan. Hari ini yang kita mau belajar tentang bicara soal pilihan. Nah di zaman awal saudara, Adam dan Hawa. Tuhan bilang, semua pohon dalam ya, taman ini boleh engkau makan. Kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena ketika engkau makan, maka engkau akan mati. Ular pintar sekali ngomongnya. Semua pohon ini enggak boleh kamu makan kan? Oh tidak, kata Hawa. Boleh. Yang enggak boleh cuma satu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu ular bilang, oh sekali-sekali engkau tidak akan mati. Ular sekarang menawarkan apa? Keuntungan buat Hawa dan Adam.
Kalau engkau makan, engkau jadi sama seperti Tuhan. Yang tadinya Adam dan Hawa, pilihannya mereka nggak butuh pohon-pohon baik dan jahat, karena Tuhan bilang semuanya udah ada kok, semuanya boleh kamu makan kok, kecuali satu. Tapi ular sekarang pilihan kebutuhan jadi dirubah sama dia, merubah menjadi keuntungan. Kalau Anda makan pohon itu, Anda jadi seperti Tuhan. Akhirnya jatuhlah pertama kali manusia dalam dosa karena pilihan yang salah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kalau kita hidup, kita mau ikut pilihan siapa? Kita mau ikut pilihan kita atau kita ikut pilihannya Tuhan? Karena pilihan kita, jodoh, karir, segala macam semuanya. Secara manusia, kita melihat apa yang dilihat dengan mata. Tapi Tuhan melihat dengan hati. Ya, saudara, pilihan kita, waktunya kita sangat berbeda dengan pilihannya Tuhan, waktunya Tuhan. Pilihan kita kadang-kadang memang maunya mudah. Ya, seperti waktu Musa mengeluarkan, mereka mau jalurnya memang mudah. Tapi Tuhan bilang tidak, Tuhan akan bikin ya jalan berliku-liku karena Tuhan tidak ingin kita menyesal. Waktunya Tuhan, timingnya juga sama. Ya, waktunya sangat tepat, bukan waktunya kita. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari cerita seorang Abram dan Lot. Ya, firman Tuhan, saya bacakan. Kejadian 13 ayat 8 dan 10. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, Abram dan Lot, ya, mereka bertikai kenapa? Karena hartanya bertambah. Karena apa? Karena semuanya segalanya yang mereka milih bertambah, sehingga mereka, Abram memutuskan untuk melakukan satu pilihan. Ya, lagi-lagi kata pilihan. Tapi saudara, yang saya mau sampaikan begini, kita ini sering bertikai kalau perusahaan kita tuh masih kecil nggak bertikai. Karena apa? Masih kecil, untungnya dikit, bahkan belum untung. Tapi kalau sudah berpartner 2 orang, apalagi lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, buka toko bersama, lalu mulai berpikir ada untung sekarang besar. Ya, begitu untung besar, mulailah ada namanya perselisihan, mulailah ada pertikaian. Ya, karena apa? Kita langsung berpikir, siapa yang lebih untung? Kamu, saya, partnernya, atau siapa lagi gitu ya? Kita langsung berpikir hitung-hitungan. Karena kita berpikir keuntungan, mulailah terjadi pertikaian. Bicara warisan Bapak Ibu, saya berapa kali ketemu orang yang kalau ngeributin warisan gitu terhadap orang tua, warisan kecil gak diributkan. Coba warisannya besar, ribut satu keluarga, satu saudara bisa saling ribut. Padahal Tuhan sudah bilang ya, jadi harta itu memang ya membuat kita ya kadang-kadang terpengaruh dengan mamon. Tapi Bapak Ibu, banyak sekali kita terjadi pertikaian kita kalau sudah besar. Begitu besar terjadi pertikaian. Hari ini kita bicara tentang Abram dan Lot. Abram ini orang yang pasti senior, ya. Dia punya segala-galanya, dia lebih senior di seorang pamannya, Lot keponakannya, dan dia pasti harusnya lebih duluan kaya daripada Lotnya. Tapi hari itu dia bilang sama Lot, ya, dia kasih pilihan, siapa yang didulukan? Didulukan Lotnya. Kamu kiri, aku kanan, kamu kanan, aku kiri. Ya, seorang yang rendah hati, dia akan melihat, mementingkan kepentingan orang lain. Saya cerita tadi mengenai juga di Singapura Bapak Ibu ya, atau mungkin seringkali kejadian kita lah ya. Tapi ngomong Singapura Bapak Ibu, seringkali kita dengar, saya lihat sih banyak pakai masker ya, banyak banget ya. Jadi saya juga kemarin pas ke Singapura, saya juga berangkat saya pakai masker, tapi ternyata begitu sampai sana nggak sesuai dengan berita tuh kayaknya sepertinya Singapura tuh, waduh luar biasa COVID-nya lagi tinggi. Saya begitu ke sana makan segala macam semua orang biasa-biasa aja, kecuali tadi saya cerita supir taksi, supir Grab, ya petugas imigrasi, ya memang mereka udah mulai pakai masker. Ya. Nah waktu saya makan, Bapak Ibu restoran breakfast, biasanya kita sering breakfast gitu ya. Lagi makan, saya udah ngantri, ini ada sebuah makanan siomay, dimsum gitu ya. Jadi persis di depan saya tinggal 1 orang lagi, tapi saya sempat nengok, duh tuh siomay tinggal 4 potong.
Ya. Lalu orang yang depan saya ngambil 2, dia ngambil lagi 1, berarti sisanya 1. Saya pikir ya habis nih siomay gitu ya. Dia mau ngambil lagi tadi 1 tapi dia nggak jadi, ditinggalin sama dia langsung. Karena dia sempat nengok di belakang ada saya mungkin gitu ya. Ya akhirnya saya ambil 1 biji itu. Kadang-kadang Bapak Ibu hal sepele loh ya, hal sepele. Coba kalau kita makan nih, kita yang di depan. Ya, coba diundang wedding pernikahan, ada resepsi, ya kan? Orang udah antri panjang nih. Makanan kita udah hitung nih, 10 tinggal gitu ya. Ngambilnya 4 lagi atau 5, separuhnya. Padahal yang lagi ngantri di belakang kita banyak. Hal sepele apakah kita sering mementingkan diri sendiri atau kita mikirin orang lain? Ya, Abram kalau dia mau ngotot, saya ini paman kamu loh, saya ini senior loh, saya yang lebih duluan loh, harusnya saya yang milih bukan kamu, tapi enggak loh. Ya, seringkali kita ya kayak tadi gitu, ya kita seolah nggak pentingin orang lain. Hal sepele memang betul soal makanan, ya belum soal-soal yang lain. Apakah kita sering mementingkan ya? Saya cerita lagi tahun 2020 tanggal 20 Februari kalau saya nggak salah sekitar tanggal itu saya di Hong Kong. Hari itu saya belum tahu namanya COVID, karena begitu saya mendarat tidak ada satupun pakai masker, nggak ada. Tapi tanggal 21-nya begitu saya keluar dari hotel, saya menuju MTR ya. Jadi mereka sebutnya MTR karena bukan MRT, MTR. Lalu mereka, saya lihat semua orang, loh kok masker semua? Saya kaget sekali, loh kok masker semua, orang pakai masker, kenapa? Akhirnya saya masuk 7-Eleven, saya tanya kenapa pakai masker? Mereka bilang, oh ada satu penyakit di daerah sentral. Itu pun mereka belum tahu bahwa di Wuhan ternyata penyakitnya, dan penyakitnya disebut COVID, satu belum tahu. Nah, saya waktu ke sana saya lihat, oh saya juga tanya ada jual masker nggak? Ada, saya lihat, dikasih lihat tinggal 3 lembar, 3 lembar persis ya. Saya masih 3 hari Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya memutuskan saya hanya ambil 2, 1 saya pakai, 1 saya buat cadangan. 1 lagi saya diamkan di situ. Mungkin ada orang lain lebih butuh. Dan ternyata memang Bapak Ibu, ya saya masih ingat bulan Maret saya mengirimkan 20.000 masker ke China dan Hong Kong 2.500 masker. Ya, lewat bantu dari teman-teman di yayasan. Jadi mereka kita kumpulin karena apa? Karena Hong Kong dan China mereka sampai kehabisan masker. Jadi mereka nggak bisa, mau beli aja susah, nggak bisa. Ada duit juga nggak bisa beli karena udah habis. Mana ada yang sangka bulan Mei saya beli masker lebih mahal daripada yang ada gitu ya. Terus kalau 20.000 tadi saya jual mungkin lebih murah kan Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita kadang-kadang dalam kehidupan kita dihadapkan satu pilihan. Anda mau mementingkan diri Anda atau pikirkan orang lain. Lewat yang sederhana tadi. Ya, bagaimana kita boleh berakting seperti itu. Balik lagi Bapak Ibu ke Abram dan Lot ya. Nah, waktu Lot ya diminta milih, ya Abram sangat-sangat rendah hati sekali. Ya, orang rendah hati mementingkan kepentingan orang lain pasti. Ya. Yang kedua, waktu Lot melihat dipandangnya sama dia. Wah, halnya bagus sekali. Seperti taman air, ya seperti taman Tuhan. Jadi dia pilih itu. Bayangkan Bapak Ibu, sisanya pasti kita tahu ya Abram. Wah sisanya mungkin gersang, nggak ada airnya, nggak ada pohonnya. Mungkin seperti itu. Tapi Abram tidak melihat itu satu kecewaan. Karena apa? Karena dia dasarnya tahu bahwa apapun ya menjadi pilihan dia, ketika dia seorang yang rendah hati, Tuhan pasti akan memberkati dia. Amin. Ketika Bapak Ibu menjadi seorang yang rendah hati, pikirkan orang lain sebelum mikirin diri sendiri. Ya, pikirkan Tuhan pasti nggak kurang-kurang akan memberkati kita dalam hidup kita. Amin. Saudara, kadang-kadang kita lihat orang tuh terlalu gampang ya. Waduh, di sosial media hebat banget itu orang. Kita mudah banget envy, iri. Ngelihat dia kok kaya banget ya, kok hebat banget. Kita nggak tahu ada 2 hal. Satu memang dia flexing, sebenarnya dia nggak kaya tapi dia flexing, dia memamerkan mobil orang lain. Mungkin kalau yang wanita pakai tas bermereknya juga mungkin kita nggak tahu KW 1, 2, 3, 4 gitu misalnya. Ya, tapi atau dia memang benar-benar kaya, benar-benar luar biasa. Tapi kalau dia benar luar biasa, yang harus kita bukan kita mungkin iri, bukan. Yang kita lakukan kita harus pikirkan. Jangan-jangan dia kerja dengan susah payah, kita bermalas-malesan. Dia punya inisiatif, dia punya kreatif. Kita enggak, kita hanya rutinitas kerjanya. Ya. Dia orang yang sangat-sangat luar biasa bekerja, kita gampang sekali baper. Jadi banyak sekali kadang-kadang kita harus introspeksi diri, bukan lihatnya seperti orang yang kita lihat lagi, wah dia luar biasa. Ya. Nah waktu Abram memutuskan Lot memilih, ya tadi saya bilang, Abram memutuskan pasti dengan satu keyakinan.
Makanya Bapak Ibu kita lihat di sini. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ya, ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Satu kalimat Bapak Ibu di awal, setelah Lot berpisah daripada Abram, saya percaya bahwa kalimat di dalam firman Tuhan itu nggak ada yang sia-sia. Saudara, waktu Tuhan kasih kita satu ujian, saudara apakah berani merendahkan hati saudara, memikirkan orang lain? Ya, momennya ada timingnya Tuhan. Waktu Abram taat, begitu Lotnya pisah, timingnya Tuhan datang sama Abram. Begitu Lotnya sudah tidak ada, baru Tuhan ngomong sama Abram. Sekarang Tuhan kasih tahu, yang dia lihat tadinya gersang, sekarang Tuhan bilang, ya, timur, barat, utara, selatan, semuanya milik Abram. Jadi saudara, kita kadang-kadang jangan pernah khawatir. Kalau kita punya satu pilihan kita yang dasarnya bukan karena kita memilih kanan atau kiri, tapi dasarnya kita tegak lurus terhadap kita percaya sama Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita itu sumber segala-galanya. Pilihan yang saudara harus dihadapkan bukan mementingkan diri saudara sendiri, tapi kita boleh berpikirkan orang lain. Saya percaya bahwa Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Tuhan punya caranya karena kita trust the God's way. Kita percaya jalannya Tuhan. Ya, bahwa ini adalah jalan yang Tuhan memang buat kita. Abram percaya itu, saya percaya. Sehingga dia ketika Lot sudah berpisah, ada timingnya Tuhan. Tuhan kasih tahu ketika dia sudah taat. Tuhan kasih dia segala-galanya, utara, selatan, timur, dan barat. Karena apa? Karena satu hal, bahwa Abram punya pilihannya, pilihan iman kepada Tuhan. Saudara, kita harus punya satu pilihan kita berdasarkan iman. Follow him, percaya, ikut Tuhan. Ada satu yang kadang-kadang kita juga nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita percaya. Ketika kita memilih, ya, pilihan kita berdasarkan iman, maka diberkatilah oleh Tuhan buat kita semuanya. Amin. Oke, ini pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, ada satu suku Garo di daerah Meghalaya, India, Bangladesh, ya, di daerah ini. Suku Garo. Suku Garo ini primitif, makan orang, makan daging yang nggak jelas, binatang, semua apapun dimakan semuanya. Buat mereka nggak ada namanya halal dan haram, ya. Semua dimakan. Jadi one day, saudara, ada satu missionaries dari UK, kelompok missionaries, datanglah ke satu suku Garo ini di daerah namanya Assam. Ya, jadi Assam ini di daerah dekat sana India, Tibet segala macam. Jadi suku ini suku yang sangat primitif. Tapi missionaries dari UK, Inggris datang ke sana. Saudara, waktu mereka datang tentu sana ditolak dan segala macam, penuh tantangan. Ya, tapi puji nama Tuhan, ada satu keluarga namanya Nokseng. Ya, satu keluarga namanya Nokseng yang terima percaya Tuhan Yesus di dalam misi dari UK. Ya, yang itu membuat Wikipedia mencatat Garo, suku Garo, agamanya salah satunya adalah kekristenan. Ya, kekristenan itu lewat sisah dari Nokseng. Ini yang harus kita belajar. Bagaimana sebuah pilihan itu terjadi. Waktu dia terima Tuhan Yesus, kepala suku sangat marah. Lalu mereka membawa satu keluarga Nokseng ke tengah-tengah untuk diadili. Ya, waktu diadili, ya, dibawalah anaknya 2 orang. Lalu kepala suku bilang, kalau engkau masih tetap percaya Tuhan Yesus, maka anakmu dua-duanya kami bunuh. Kalau engkau masih percaya menyembah Tuhanmu, maka aku akan membunuh 2 anakmu, kata kepala suku. Nokseng bilang, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Saya percaya sama Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan Yesus, I follow him. Tidak ada kata turning back. Ya, sebelumnya dia mungkin sebagai orang yang primitif, makanya dia bilang no turning back. Dia tetap lurus ke depan, ikut jalannya Tuhan. Maka dibunuhlah 2 anak tersebut. Lalu dibawalah istrinya. Lalu mereka sama juga dengan kepala suku tadi bilang, kalau Anda masih tetap mau menyembah Tuhanmu Yesus, maka istrimu yang akan kami bunuh sekarang. Dia jawab, walaupun tidak ada seorang pun bersama saya, termasuk istri saya, I still will follow. Does no one go with me? Gak ada satupun bersama saya. Saya seorang diri. Saya tetap ikut Tuhan. No turning back, no turning back. Istrinya juga dibunuh. Yang terakhir, diri dia sendiri dibawa. Kepala suku bilang lagi, sekarang tinggal engkau
jiwamu, nyawamu. Kalau engkau masih mau, maka engkau akan kami bunuh. Dia bilang, the word behind me, the cross before me. Ada salib Tuhan di depan dia yang sudah berjalan, dia mengarah kepada salib itu. Dunia sebelumnya primitif itu di belakang dia. No turning back, no turning back. Dan dia juga dibunuh. Saudara, kisah ini kisah the true story ya, about Nok Seng. Kita bisa lihat, semua pasti tahu. Singkat beberapa tahun kemudian Bapak Ibu, si kepala suku ini diingatkan oleh Roh Kudus. Ya, lewat Tuhan berbicara. Ingat kisah ini, ingat cerita tentang keluarga ini. Lalu dia berpikir, kenapa ya ada orang rela anaknya mati, dibunuh karena dia harus menyembah Tuhannya. Kenapa ya istrinya pun dibunuh, dia juga masih rela menyembah Tuhannya. Dan kenapa yang lebih gila lagi, dirinya sendiri pun harus kehilangan nyawanya, dia tetap menyembah Tuhannya. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, dari kejadian ini, kepala suku ini menerima Tuhan Yesus pertama kali dalam sejarah suku Asam. Ya, luar biasa. Pengorbanan Nok Seng gak sia-sia. No turning back, no turning back. Dan hampir sebagian kalau kita baca cerita tentang suku Asam, makanya di Wikipedia ceritakan semua beragama Kristen, hampir kurang lebih 53% kalau saya nggak salah di Wikipedia. Jadi bagaimana kisah pengorbanan seorang yang dipilih Tuhan. Pilihan Tuhan, Nok Seng. Tapi pilihan Nok Seng juga sama, bahwa dia memilih trust the God's way. Dia percaya jalannya Tuhan, no turning back. Dia tetap yakin di depan dia, Tuhan ada bersama dengan dia. Nah Bapak Ibu, kita tahu cerita tentang istri Lot. Ya. Kenapa istri Lot ini kita diceritakan ya? Tapi sebelumnya saya mau cerita begini dulu. Saudara, waktu Lot milih, wah ini area seperti taman air, seperti taman Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Tapi akhirnya kejahatan luar biasa di daerah Sodom dan Gomora. Dan Tuhan ingin memusnahkan itu. Tapi si Lot gak bergerak dari tempatnya. Ya, di dalam kisah cerita Alkitab, malaikat mendatanginya, menarik dia untuk keluar, segera keluar. Malaikat cuma berpesan, jangan pernah nengok ke belakang. No turning back. Jangan pernah nengok ke belakang. Dan kita tahu, istri Lot nengok ke belakang. Dan akhirnya menjadi tiang garam. Saudara, perintah Tuhan kadang-kadang kita gak ngerti. Ikut Tuhan saja, ikut Tuhan, jalannya lurus. Jangan nengok lagi ke belakang. Jangan ingat lagi masa lalumu. Kalau masa lalumu mungkin kita orang pembunuh, kita penipu, kita segala macam lah. Ya kita jadi seorang penjahat. Tapi kalau kita selalu ingat tentang masa lalu kita, sehingga kita kadang-kadang pengennya berbalik. Kayaknya waktu dulu enak nih. Waktu saya ikut Tuhan sekarang jadi susah. Tapi waktu di sana, waktu saya nipu orang, saya punya banyak duit, banyak. Ya, dan saya gak pernah ketangkep. Dan saya gak pernah kena masalah. Tapi sekarang ikut Tuhan kok malah menderita. Ya, tapi Tuhan ajar kita, no turning back. Ya, ikut jalannya Tuhan, kadang kita nggak tahu. Atau Bapak Ibu kan merasa di masa lalu saya ini luar biasa kok. Saya punya kekuatan, saya punya networking, saya punya kekayaan, saya punya segala-galanya. Buat apa saya ikut Tuhan? Ya, atau kita merasa seperti itu sehingga kita masih ngelihat lagi harta kita di belakang, kita masih ngelihat lagi kemampuan kita di belakang, padahal itu jalan yang salah. Apa yang kita dapatkan semuanya itu. Tapi sekarang Tuhan ingin kita pandang ke depan. Jangan seperti seorang istri Lot. Dia menjadi tiang garam di dalam ceritanya. Ya. Nah Bapak Ibu, kehidupan sehari-hari kita nggak kayak Nok Seng di Indonesia ini. Mungkin di daerah China, di daerah masih pedalaman, masih ada kejadian seperti Nok Seng. Orang nggak boleh lagi, orang nggak boleh datang ke gereja, orang nggak boleh baca Alkitab. Mereka banyak sembunyi-sembunyi ya. Kita tahu banyak video-video di daerah mungkin China yang masih mereka sangat luar biasa, ketat sekali. Mereka tidak izinkan orang Kristen beribadah. Tapi di Indonesia enggak. Kita punya ya pemerintahan yang luar biasa. Yang kita salah adalah di Indonesia bukan seperti Nok Sengnya. Yang kita salah ininya. Lagi-lagi saudara Bapak Ibu, 4 bulan lalu saya ke Singapura. Ya, saya pengen makan laksa. Lalu saya tanya orang Singapura, laksa paling enak di Singapura di mana? Disebutin ada laksa ini, laksa ini, laksa ini. Oh ya udah, yang salah satu aja deh. Oh kita pergi. Diantar sama dia, ya, lalu sampai satu tempat. Hari itu hari Rabu Bapak Ibu, tutup laksanya. Oh kalau yang itu di sana deh, buka.
Kita jalan lagi, hampir kita 20 menit, ya 20 menit di Singapura itu panjang lama ya. Kalau di Indonesia 20 menit itu cepet banget. Di sana lama banget ya. Tapi karena mau makan enak, laksa paling enak katanya. Ya udah, samperin. Tutup juga Bapak Ibu. Dia nggak enak hati. Kok tutup ya? Sekarang dia Google lagi. Oh, ada nih laksa ketiga. Samperin lagi. Tutup juga Bapak Ibu. Terus saya langsung bilang sama dia, today Wednesday. Dia bilang yes. Apakah setiap Wednesday, setiap Rabu, laksa di Singapura tutup? Oh, dia bilang iya juga. Majority laksa di Singapura kalau Rabu tutup. Terus saya bilang, oh saya masih ingat beberapa tahun lalu sebelum Songfa, nih saya nggak lagi promosi Songfa. Songfa Bakute buka di Indonesia. Ya, kalau mau makan Bakute di Singapura hari Selasa pasti tutup. Ya, sudah ke Balestier, sudah ke Rangoon, sudah kemana yang rata-rata tutup setiap Selasa. Saya pernah nanya gitu ya, saya nggak tahu apakah babinya ngumpet semua gitu tiap Selasa ya. Tapi aneh, tutup. Lalu saya pernah nanya juga iseng gitu. Terus mereka bilang mereka percaya harus istirahat juga dan mereka percaya istirahatnya harus hari Selasa. Why? Saya bilang, ya memang ini tradisi kami dari dulu. Tiap Selasa kami harus tutup. Tiap Rabu kami harus tutup untuk laksa. Tiap hari Bakute Selasa. Ya mungkin ada yang udah buka sekarang beberapa, saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu, kita kadang-kadang sama nih, ya saya pernah tanda tangan, tadi saya bilang seorang Kristen, saya mau tanda tangan kontrak sama dia. Hari itu hari Selasa, terus dia bilang, Pak besok aja tanda tangannya, jangan hari ini. Loh kenapa? Kalau Selasa kontrak biasanya nggak panjang Pak. Kalau hari Selasa tuh kontrak kayaknya, aduh ntar bisa batal. Jadi cepet, jadi jangan dah, mendingan besok aja tunda sehari. And dia Kristen loh, terus saya bilang, kenapa masih percaya begitu? Ya dia bilang kita orang Kristen tetap harus tradisi, dia bilang Selasa itu nggak boleh katanya. Ya, lalu lantai 4, lantai 13 nggak ada ya Bapak Ibu? 3A, 12A, 12B. Tapi tahu ya ada orang konglomerat di Indonesia lantainya 13, kantornya lantai 13, rumahnya nomor 13, mobilnya B13 ya apalagi. Pokoknya segala-galanya nomor 13. Ya gudangnya pun nomor 13, semua nomor 13. Ya. Saya tanya dia juga sih, ini konglomeratnya saya pernah ketemu juga. Saya tanya dia, kenapa nomor 13? Is my lucky number. Saya bilang, orang lain bilang itu angka sial. Dia bilang, no, this is my lucky number. Ya, whatever saya mau bilang sama Bapak Ibu sekalian. Tidak namanya ada lucky number ataupun bad number. Semua number pasti Tuhan sudah punya atur, betul? Yang penting saudara percaya jalannya Tuhan. Karena itu yang paling penting. Betul? Bukan sekedar angka, bukan sekedar hari. Jangan pernah percaya begitu lagi. Ada lagi Bapak Ibu ya. Cerita tentang waktu saya juga ke Jepang gitu ya. Ini kucing nih Bapak Ibu ya. Kucingnya kecil ya. Saya kasih gambar kucing. Tangannya gini terus ya. Saya baru beli waktu saya ke Jepang belum lama. Karena memang saya lagi persiapan khotbah bahan ini waktu itu. Orang Kristen punya tokonya, masih pajang kucing di depannya. Punya restoran pasang kucing di depannya. Kenapa? Ini Pak, kalau ini kan dia bilang, welcome, 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 selamat datang, selamat datang. Terus saya bilang, kenapa Anda punya kucing yang kecil sampai yang besar? Punya 2 atau 3, saya lupa, 2, 3 ya. Toko sebelah kalangan, toko sebelah yang sama saya, kucingnya segede gini Pak. Jadi saya harus lebih besar. Kalau supaya pelanggannya nggak lari ke dia, tapi larinya ke saya. Jadi buat saya, ya orang sampai percaya kucing, udah percaya kucingnya, sekarang kucingnya besar dan kecil itu tergantung. Kalau kucing besar, makin banyak rezekinya katanya, makin banyak orang datang. Apakah kita orang Kristen seperti ini pilihannya? Nokseng pilihannya, nyawanya, nyawa keluarganya. Saudara hanya memilih tidak ikut begini aja, apakah kita nggak mau? Lepaskan yang hal-hal kayak gini Bapak Ibu. Jangan lagi percaya hal kayak gini. Lepaskan. Karena berkat Tuhan buat perusahaan kita, toko kita, store kita, restoran kita hanya dari Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah lagi saudara yakin sama hal-hal yang di luar ini kita. Ya, inilah sebuah pilihan Bapak Ibu. Karena itu saya ingin mengajak kita, bagaimana kita no turning back. Kalau dulu saudara sering pasang kucing, buanglah kucingnya sekarang. Ya. Kasih tetangga, ya atau mau disimpan boleh tapi jangan jadi sebuah hal yang merasa wah ini toko saya harus ada kucing supaya kucingnya bisa menarik. Enggak, no turning back. Saudara kalau saudara dalam keadaan kesulitan, ya lalu merasa kalau dulu saya enak banget, kok sekarang ikut Tuhan susah. Jangan sampai saudara berpikir demikian, karena ada timingnya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Ya waktu Lot berpisah, baru Tuhan ngomong,
Tuhan nggak ngomong di saat Abram dan Lot lagi milih. Tuhan nggak bilang, biar aja Lot milih, ntar kamu saya kasih yang lebih besar. Enggak, Tuhan kasih Lot milih dulu. Tapi begitu Lot pergi, baru Tuhan bilang sama Abram, bahwa seluruhnya timur, barat, utara, selatan milikmu. Ya, jadi kalau kita percaya sama Tuhan, ada timingnya Tuhan. Habakuk 2 ayat 2 ya. Saudara tahu, it's never delay. Nggak pernah Tuhan tunda. Ada timingnya tepat pada waktunya buat kita pribadi lepas pribadi, amin. Ya, itulah yang harus kita pegang. No turning back. Jangan ubah imanmu hanya gara-gara pangkat, kedudukan, harta, or semua segala macam. Karena no turning back itu yang harus kita tanam dalam hati kita dan menjadi ya imannya kita. Yang ketiga Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus ya memilih murid-muridnya. Saudara ada dua hal. Satu, momen dia memanggil muridnya, ya, dia mengajak muridnya, pasti. Ada kedua, momen keputusan dari para murid, calon muridnya menjadi muridnya Tuhan. Ikutlah aku. Mereka lagi mancing, jala ikan, lepaskan jalanya, ikut Tuhan. Ya, ikut bersama Tuhan. Spontanitas langsung. Ya, ikutlah aku. Kita kadang-kadang Bapak Ibu, waktu perusahaan kita kecil, ayo pelayanan, yes. Waktu kita usaha masih kecil, toko kita punya 1, yes. Selasa yuk ikut, iya. Rabu ikut yuk, iya. Jumat ikut, iya. Minggu ikut, ya. Ada 1, ya, kamu yang di depan ya. Saya lihat kamu 3 kali kebaktian, 3 kali datang nih ya. Luar biasa nih, ya, saya sering lihat ya kalau saya khotbah 3 kali datang ya. Kita boleh tepuk tangan ya, rajin sekali, luar biasa. Ya. Saudara, kita masih terus menerus gampang sekali diajak untuk ikut pelayanan. Yes, karena apa? Karena masih kecil perusahaannya kita. Ya, Jack Ma bilang kan selalu, waktu dia perusahaannya masih 10 orang, 20 orang, dia bilang, kalau perusahaan saya sudah punya 10.000, 50.000 orang karyawan, saya pengen ada di pantai, saya pengen ada di pegunungan, menikmati hidup saya. Tapi dia bilang ketika dia sudah punya karyawan yang 50.000, apa dia bilang? Dia gak punya waktu lagi, boro-boro nongkrong di pantai, di pegunungan, dia udah sibuk sama kantornya. Dalam kerohanian kita sama Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu diberkati Tuhan luar biasa. Store yang tadinya 1 sekarang ada 10. Ya, perusahaan yang tadi karyawan cuma 5 orang sekarang ada 5.000 orang. Lalu diminta pelayanan. Ntar dulu Tuhan, kantor saya masih padat sekali kerjaannya. Tender masih banyak. Toko restoran saya 15. Saya tiap minggu harus kontrol, apalagi Sabtu Minggu. Kan lagi rame-ramenya Tuhan. Mulai kita, ya Tuhan panggil kita. Dulu, ikutlah aku, yes Tuhan. Ikutlah aku, yes. Ikannya belum banyak. Begitu ikannya banyak, tunggu Tuhan, tunggu Tuhan, tunggu Tuhan. Delay, dan semakin delay, saudara semakin jauh. Ya, pilihan ada tangan Bapak Ibu dan saya. Ya, bagaimana kita harus tahu bahwa ikut Tuhan. Ketika kita masih kecil perusahaannya, dan semakin besar, tetap ikut Tuhan. Tetap pilihan kita Tuhan juga. Ya, kita tegak lurus atas keputusan yang kita. Kalau kita terima telepon Bapak Ibu ya, God's calling. Tiba-tiba handphone Bapak Ibu bunyi. Tuhan Yesus calling. Diangkat dong? Diangkat gak? Diangkat. Ya, kalau benar-benar Tuhan Yesus calling. Ya, tapi jangan khawatir, belum diangkat ke atas ya. Tuhan Yesus masih calling nih. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, ya, sebenarnya dalam kisah kita tahu ya, Tuhan Yesus tuh udah pilih kita ketika kita masih dalam kandungan loh. Betul? Tuhan Yesus dalam sebuah Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau. Saudara, Tuhan itu sudah mempersiapkan Bapak Ibu dan saya ketika kita masih dalam rahim. Tuhan calling kita, tapi kita bagaikan sebuah handphone. Begitu Tuhan calling kita dari sejak kecil, kita seringkali apa? Ignore. Gak butuh saya gak mau terima telepon ini, saya gak mau terima Tuhan, ngapain? Saya udah mampu kok, hidup saya bisa sukses, 7 turunan gak bakal saya susah. Wah, saya udah hebat, saya bisa makan, sehari-hari semua saya lengkap, saya mau makan enak dimanapun bisa, saya pergi kemanapun bisa. Kita ignore callingnya Tuhan. Atau saudara put on silent telepon kita. Silent. Saudara gak peka kupingnya, gak denger lagi. Tuhan telepon, bodoh amat, gak denger. Saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu Tuhan, saya nggak pernah dengar firman Tuhan, saya nggak pernah dengar tuh. Waktu Tuhan calling kita, 2 hal kita lakukan tadi, ignore atau kita silent, seolah kita
ya nggak mau denger. Atau yang ketiga, kita mau terima teleponnya Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan, mengenal Tuhan, tahu gimana Tuhan maunya buat kita, apa yang Tuhan sudah pilih buat kita. Pilihannya tangan kita Bapak Ibu. God's calling you and me. Pilihan tangan Bapak Ibu dan saya. Ada satu pilihan, you ignore, you make silent, atau kita mau accept it dengan sukacita. Itu pilihannya kita. Nah, Bapak Ibu bagian terakhir ya. Saudara, cerita tentang anak yang hilang ya. Dalam Lukas kita tahu. Anak ini 2 orang, satu minta warisan. Begitu warisannya dia dapat, dia pergi jauh. Dia foya-foya, berfoya-foya sampai dia kehabisan uangnya. Sampai dia harus makan dengan susah payah. Makan dari remah-remah makanan anjing. Dia pun harus makan dan dia rela makan itu. Karena dia saking susahnya gak punya uang untuk membeli makanan itu. Lalu dia berpikir, kan ayahnya pengusaha, punya banyak pekerja. Pekerja ayahnya aja, makanannya itu lebih layak daripada dia. Tapi dia merasa, saya gak layak. Mau balik lagi ke orang tua, gak layak sebagai anak. Oke lah kalau gitu, saya mau balik kepada orang tua saya, kepada ayah saya. Sebagai seorang calon pekerja. Supaya saya dapat makan. Dia balik. Ayahnya tidak buat dia jadi pekerja. Ayahnya memakaikan jubah yang luar biasa. Memberikan dia makanan yang luar biasa. Yang sangat luar biasa buat dia. Dia seorang anak yang hilang. Tapi Tuhan mau ya ambil dia balik. Tuhan mau terima dia. Banyak kejadian kita di antara kita di sini saat ini mungkin. Ya, saya nggak tahu kita pribadi kita punya persoalan, kita punya masalah. Nah, saya memberikan satu ilustrasi dari sebuah drone, ya, Bapak Ibu. Saya boleh ngajak pemain musik WRC bisa maju ke depan ya, supaya nanti kita bisa lanjut. Saudara, drone itu diciptakan di awal, ya. Tidak ada follow me, features follow me nggak ada. Follow me itu artinya mengikuti saya, mengikuti arahnya saya, kemana saya mau berangkat, kemana saya mau berjalan. Saya sebagai pemilik drone itu nggak tahu kemana, ya. Tapi akhirnya di generasi ketiga, follow me diciptakan featuresnya. Untuk apa? Karena saya ingin melangkah kemanapun saya pergi, drone-nya ngikutin saya. Ya, drone-nya mulai masuk Bapak Ibu di atas sana. Ya. Jadi drone ini kebetulan drone-nya memang milik saya nih Bapak Ibu. Ya. Jadi drone ini mengikuti arahnya kemana saya pergi, kemana saya bergerak, kemana saya berjalan. Karena saya yang punya drone, saya akan berjalan dan drone ini akan mengikuti saya kemana saya mau bergerak. Ya, saya mau menuju mana dengan cara simple sebenarnya. Ya, kalau lihat dari mungkin saya nggak tahu tayangan controller bisa diperhatikan nggak ya. Di controllernya drone itu, Bapak Ibu cuma tinggal kasih fokus ke mukanya saya. Jadi kasih warna hijau, ya ini mungkin ada videonya ya. Nah, hijau, begitu di area hijau, ya, begitu area hijau, maka nanti dia akan fokus kepada saya. Jadi makanya nanti waktu saya bergerak kemanapun, makanya si drone ini akan mengikuti saya bergerak. Ya, kemanapun saya bergerak, dia ikuti saya. Karena saya tahu jalannya, saya sebagai orang yang punya drone, saya tahu jalannya drone ini mau kemana. Menuju tempat yang luar biasa, saya jalan. Drone ini akan mulai ngikutin saya. Ya, dia akan bergerak mengikuti. Drone sebuah alat bagaikan kita Bapak Ibu. Tuhan cuma minta sama kita satu, fokus saja sama Tuhan. Tuhan yang tahu pathway-nya kita, jalannya kita. Tuhan yang tahu jalannya kita, kemana kita bergerak, kemana kita melangkah. Tuhan tahu, Tuhan sudah tahu arahnya kita. Ya, saudara dan saya cuma gampang. Tuhan kasih anugerah, blessing, God's favor. Saudara hanya cuma ya mengikuti fokus sama Tuhan kita. Maka saudara akan melangkah berjalan sesuai dengan iringannya Tuhan. Bagai drone tadi dalam features follow me tadi. Terkadang-kadang kita kehilangan arah. Karena apa? Karena kita tidak fokus sama Tuhannya. Tapi lewat drone kita tahu dia fokus. Ya, dia begitu fokus dia akan ikuti kemana melangkah. Features kedua Bapak Ibu. Ada istilah namanya return to home. Ya. RTH atau home button. Jadi features ini adalah sebuah features juga yang diciptakan. Ketika apa? Waktu drone saya mainkan keluar jalan, drone ini pergi. Keluar dia bergerak. Tapi di luar sana ketika dia sudah sampai 2-3 kilometer, dia kehilangan komunikasi dengan pemiliknya. Maka dia mulai berhenti di sana.
Ya, sudah diprogram seperti itu. Atau dia baterainya sudah mau habis. Dia akan dihitung bagaimana supaya dia bisa balik. Jadi dia akan berhenti di titik tertentu ketika dia jauh. Boleh tayangin video drone yang sudah jauh keluar ke depan? Ya. Jadi drone ini ketika saya tekan tombol return to home, maka dia akan mulai bergerak masuk. Ya, dari luar sana jauh, dia akan mulai masuk ke dalam, mulai masuk ke dalam. Dan dia akan balik kemana? Balik kepada satu titik. Inilah titik si pemiliknya. Ya, di depan sini ada drone pad namanya. Ya, dia akan masuk kembali, Bapak Ibu. Ya, jadi drone ini akan balik karena pemiliknya tidak mau kehilangan drone-nya. Pemiliknya pencet tombol home. Waktu dia kehilangan daya, kehilangan komunikasi, kehilangan segala-galanya, dia nggak bisa apa-apa. Dia sudah terhalang di luar sana, tapi dia akan datang balik ke tempat asalnya di sini. Ya, ini sambil bergerak Bapak Ibu. Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Saudara menjauh dari Tuhan. Komunikasi putus sama Tuhan. Daya baterai saudara, jiwa saudara juga sudah habis. Udah gak mampu apa-apa. Udah the lowest kita. Kita gak punya capability lagi. Kita gak punya daya lagi. Tapi Tuhan luar biasa kasihnya. Dia tekan tombol home. Bapak Ibu dan saya dikasih Tuhan. Balik ke pangkuannya Tuhan. Balik ke pangkuannya Tuhan. Natal itulah sesungguhnya. Tuhan kasih tahu. The Savior is born. Bayi Tuhan itu lahir. Untuk apa? Rangkul Bapak Ibu dan saya yang sudah jauh dari sana. Kita udah kehilangan daya power. Balik ke dalam pangkuan cinta kasihnya Tuhan. Berikan bagi nama Tuhan sekali lagi. It's about choice Bapak Ibu, pilihan. Tapi ikutlah pilihan berdasarkan pilihannya Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Berikan bagi nama Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kita nangis satu pujian. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning. Sekali katakan, I have decided, I have decided. Nyanyikan ini dengan hati suara yang paling dalam. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Mengikut Yesus keputusanku, katakan. Mengikut Yesus keputusanku, keputusanku. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tundukkan kepala Bapak kita sejenak. Biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan yang baru kita sadis dengar bersama-sama. Saudara, kadang-kadang kita mungkin terlalu jauh daripada Tuhan. Kita sudah tidak ada komunikasi yang baik sama Tuhan. Seakan-akan kita dekat sama Tuhan, tapi kita sebenarnya jauh daripada Tuhan. Seakan kita sebenarnya tidak peduli sama Tuhan, kita sering ignore panggilan Tuhan. Atau kadang-kadang kita merasa kita gak pernah dengar Tuhan. Tapi hari ini Tuhan melalui cinta kasih-Nya, bayi yang sudah lahir. The Savior is born. Tuhan punya satu tombol, follow me. Tuhan punya satu tombol, follow him. Tuhan punya satu tombol, return to home. Tuhan punya satu tombol, tekan tombol home-nya. Saudara dan saya kembali ke dalam cinta kasih-Nya Tuhan. Inilah menjadi satu kerinduan kita semua bersama-sama. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi hidup kita, mengasihi kita semuanya. Karena kita tahu Tuhan itu luar biasa sebagai penyelamat kita. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu ya Bapa. Kiranya menjadi rema bagi kami semuanya. Menjadi kekuatan bagi kami ketika kami pulang. Kami tetap teguh pendirian kami. Mengikut Yesus keputusan kami. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. No turning back, no turning back. Apapun yang terjadi Tuhan. No turning back, no turning back. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Silakan kembali. Mari kita semua berdiri.
kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan Yesus yang Kau taburkan buat kami Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mengatakan kami buat hamba-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Pak Rudi Hidayat ke tempat ini Tuhan. Terus Tuhan Yesus pakai Pak Rudi Tuhan dimanapun mereka Pak Rudi memberitakan Injil Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri anak-anaknya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBPRJ kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada adik kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan amin. Amin. Shalom saudara, sebagai umat Kristiani tentu kata shalom tidak asing bagi kita. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Tentunya hal ini tidak lepas dari identitas sebagai umat Kristiani dan setiap orang yang mengikuti Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang damai sejahtera di bumi. Pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dan menyampaikan kabar tersebut, salah satunya kepada para gembala, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Tampak pula bala tentara surga yang memuji Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13-14. Seruan pengagungan kepada Allah juga dilakukan setiap waktu di surga. Hal itu seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Hal itu tertuang dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian hendaknya hal itu terjadi di bumi, yaitu terdapat nyanyian pengagungan bagi Allah setiap waktu. Namun sayangnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab dalam dosa manusia tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah dan merasa takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, karena kasih-Nya bagi kita, Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan kelahiran Yesus Sang Raja Damai merupakan keselamatan manusia dan bukti damai sejahtera itu nyata. Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan melatih murid-Nya untuk melayani. Pada akhirnya, karya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab hanya di dalamnya ada pengampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan yang kekal, dan setiap orang yang percaya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi nyata karena adanya pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka dengan demikian, Tuhan memberikan pesannya kepada murid-murid-Nya untuk memberitakan Injil ke segala penjuru yang juga dikenal sebagai amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Tuhan berkata bahwa dengan Injil kerajaan diberitakan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Namun sampai hari ini, belum semua bangsa mendengar Injil, sehingga amanat agung ini belum selesai. Saat ini, gereja dapat menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung melalui teknologi. Para hamba Tuhan yang tergabung dalam Empower 21 memiliki visi bahwa tahun 2033 setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Hal ini berarti setiap orang akan mendengarkan Injil dan setiap murid Kristus harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara,
Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada manusia, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saat ini Tuhan sedang membuka pintu penginjilan dan inilah waktu bagi setiap kita yang mengalami kelahiran baru dan kehadiran Roh Kudus serta dimuridkan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kegelapan dan menyebarkan damai sejahtera Kristus. Tahun 2023 ini sudah menjadi tahun yang panas dikarenakan peperangan dan masa menjelang pemilihan umum di negara kita. Sehingga banyak orang kehilangan damai sejahtera. Tetapi kabar baik itu sesungguhnya telah datang sejak 2000 tahun yang lalu. Yaitu Yesus Kristus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membawa berita damai sejahtera itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.